Halo, kembali lagi bersama saya Andi Rafli Suradi di Bumi Lasura. Benarkah Insinyur Soekarno dilengsarkan? Berikut sejumlah faktor yang membuat Presiden Soekarno terpaksa mengundurkan diri. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia yang mulai memerintah di tahun 1945. Selain itu, ia juga tokoh proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, Bung Karno cukup lama memimpin Indonesia, yakni kurang lebih 11 tahun lamanya. Soekarno awalnya memang ditetapkan dan diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 MPRS garing 1963. Namun demikian, ia harus lengser pada 12 Maret 1967. Sebelum meninggalkan kursi kekuasaannya, Soekarno mendapat banyak protes dari mahasiswa Angkatan 66 yang juga menjadi salah satu kekuatan politik di era Orde Baru. Protes tersebut sebenarnya sudah mulai pada 17 Oktober 1952 dengan dipimpin langsung oleh Abdul Haris Nasution. Namun, protes tidak bisa berlangsung lama lantaran tidak seluruh anggota TNI AD mendukung Nasution. Ditambah, masih banyak pula pihak yang sangat mendukung Soekarno saat itu. Kekuasaan Soekarno terus berlanjut hingga pecah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI yang kita kenal dengan Gerakan 30 September atau disingkat G30S. Menyusul peristiwa tersebut, PKI resmi dibubarkan dan para anggotanya ditahan hingga dieksekusi mati. Selain itu muncul Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tritura berisi tuntutan untuk membubarkan PKI, merombak kabinet Wikora, dan menurunkan harga-harga. Namun demikian, aksi masyarakat, terutama mahasiswa, dalam menyampaikan Tritura ini semakin anarkis. Apalagi timbul kesan bahwa Soekarno merasa bertolak belakang dengan tuntutan tersebut, khususnya yang terkait perihal pembubaran PKI. Situasi semakin tidak terkendali, keamanan serta ketertiban umum pun terancam. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Super Semar kepada Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Melansir dari Okezone, surat tersebut membuat Soeharto mendapatkan wewenang dalam rangka pengambilan berbagai tindakan guna menjamin ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik. Pada 17 Agustus 1966, kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia melakukan pergerakan guna melengsarkan pemerintahan Soekarno. Melansir jurnal Yupa di tahun 2019 bertajuk TNI AD dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat KAMI dalam kelengseran Soekarno tahun 1965 hingga 1968. Kami menggelar kampanye anti Presiden Soekarno ketika ia menyampaikan pidato jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pada dasarnya, Soekarno memprotes keputusan MPRS yang beranggapan bahwa Super Semar merupakan pengalihan kekuasaan pada Soeharto, padahal hanya mengalihkan wewenang guna memelihara keamanan. Sementara itu, kami menerbitkan deklarasi yang berbunyi Bung Karno tidak dipercaya lagi dan sabotase terhadap Kabinet Ampera. Sampai akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada 22 Februari 1967 di Istana Merdeka. Sementara itu, MPRS melakukan sidang istimewa pada 7 hingga 12 Maret 1967. Dalam sidang tersebut dihasilkan TEP MPRS yang memutuskan bahwa kekuasaan negara dari tangan Presiden Soekarno dicabut serta menarik mandat MPRS dari Soekarno. Dalam ketetapan itu disebutkan pula bahwa Jenderal Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR berdasarkan hasil pemilu. Bagaimana menurut kalian?